warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang muslim, berdoanya disuarakan. Bagi yang non-muslim, silakan berdoa mulai. Oke, berdoa mulai. Gimana kabarnya hari ini, sehat semua? Habis senam ya kita tadi, habis senam ya. Seger ya jadinya. Berkeringat nggak senamnya? Ada yang tidak masuk? Masuk semua? Masuk semua ya? Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks narasi. Nah, sebelum itu ada yang tahu lagu dari Sabang sampai yang mana kita? Kita menjadi bersama. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau, sambung menyambut menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Pintar semua. Oke, sebelum kita belajar yang namanya teks narasi, tahu nggak teks narasi itu apa? Teks narasi pernah mendengar? Atau kalian pernah mendengar yang namanya cerita rakyat? Cerita rakyat pernah dengar? Apa namanya? Cerita rakyat. Pernah mendengar cerita rakyat? Contohnya, terjadinya Gunung Tangkuban Perahu, terjadinya Danau Toba, atau Malin Kundang. Pernah mendengar? Pernah mendengar? Pernah diceritakan? Terus, kalian tahu nggak kalau Malin Kundang itu berasal dari mana? Daerahnya, ceritanya Malin Kundang. Dari tempat asalnya Bu Lindi, mana? Oh, Malioboro. Malin Kundang itu berasal dari Pernah ke Sumatera Barat? Oke. Nah, sebelum masuk ke cerita, kalian di sebelah sana bisa melihat ini? Bisa melihat? Teks narasi. Teks narasi itu adalah jenis teks yang dibaca semua. Jenis teks yang mengisahkan suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu yang bersifat fiksi atau imajinasi. Nah, contoh teks narasi itu ada novel, cerpen itu cerita pendek. Contohnya Si Kancil Mencuri Timun.
dongeng itu kira-kira yang menang lomba lari melawan kelinci. Nah itu namanya dongeng. Terus dalam teks narasi itu harus ada ini tema, latar, alur, tokoh, dan sudut pandang. Tema itu maksudnya dia mau menceritakan tumbuhan atau dia mau menceritakan hewan. Nah itu yang namanya tema. Selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang itu siang hari, malam hari, pagi hari, di hutan, di rumah, di pantai. Nah itu namanya latar. Nah selain ini ada yang namanya tokoh. Tokoh itu ada dua. Ada protagonis. Apa? Protagonis. Ada juga yang namanya antagonis. Protagonis itu apa, Bu Alin? Protagonis itu adalah tokoh yang bersifat baik. Ini antagonis berarti tokoh yang bersifat jahat. Betul. Bisa ya? Tokoh ada berapa tokoh? Protagonis dan antagonis. Protagonis tokoh yang bersifat baik, antagonis jahat. Nah terus kembali lagi ke Malin Kundang. Kalian pernah mendengar kata Sumatera Barat? Jauh enggak itu Sumatera Barat itu? Ada di sini yang berasal dari Sumatera Barat? Ada? Dari sini semua dari Jawa semua? Dari Jogja? Ada yang dari luar Jogja? Ada yang dari Jawa Timur? Dari mana kamu? Dari Medan? Wih, ada yang dari Sumatera juga, dari Medan. Medan dekat loh sama tempat cerita ini. Nah, Walin akan kena apa? Walin punya video budaya Sumatera Barat. Ada tentang budaya Sumatera Barat. Cerita paling terkenal, di Sumatera Barat apa namanya? Malin Kundang. Ada yang tahu ceritanya? Ada pernah mendengar cerita Malin Kundang? Pernah mendengar? Apa itu ceritanya, gimana itu Malin Kundang? Sama terus jadi cerita Malin Kundang. Nah ini Malin Kundang waktu kecil. Terus ada ibunya. Terus ketika dewasa, Malin Kundang pergi ke kota. Ya, Malin Kundang mau pergi kemana dia? Ke kota. Untuk apa? Untuk mencari pekerjaan. Nah, Malin Kundang ke kota naik apa? Naik kapal. Terus di kota Malin Kundang jadi pedagang yang sukses sampai dia punya istri. Malin Kundang dia punya istri, terus dia kembali lagi ke pulaunya. Tapi ketika kembali ke pulau, terus Malin Kundang itu dia malu sama ibu ya. Malu ya, soalnya ibu bilang lusuh, kotor, pakaiannya juga bagus, pakaiannya sobek-sobek, makanya Malin Kundang merasa malu. Terus Malin Kundang berkata, kamu bukan ibuku. Makanya ibunya sakit hati nggak? Sakit hati. Karena sakit hati itulah ibunya berkata apa? Ibunya mengutuk Malin Kundang, dia bilang, oh andai kamu benar anakku, kamu akan kukutuk menjadi batu.
Ini istrinya Malembuta meninggal. Ya. Dia bilang apa? Maaf karena kamu ini ibu itu karena sekarang dia sibuk jadi batu aslinya juga sama bentuknya kayak gini seperti orang bersujud. Itu diceritakan si Balim Kundang ini bersujud untuk memohon ampun, tapi hubungannya tetap berjalan, jadi dia membantu ketika bersujud. Kita selanjutnya dari cerita ini sifatnya Malim Kundang itu protagonis atau antagonis? Antagonis. Kenapa kok antagonis? Jalannya kenapa? Tidak mengakui dia betul. Tapi ketika Malim Kundang kecil, dia protagonis atau antagonis? Protagonis. Karena dia sangat berbeda dengan ibunya ya. Terus sifatnya ibunya protagonis atau antagonis? Antagonis. Berarti paham ya tentang seperti ini ya. Nah, boleh saya tanya, latar tempatnya ini di mana latar tempatnya? Di ini warna itu. Terus latar waktunya siang hari, sore hari, malam hari. Siang hari yang kemudian dia ada petir badai, jadi kelihatannya seperti malam. Oke. Terus latar waktu ketika si Malim Kundang pergi berlayar merantau, dia siang hari atau sore hari? Malam hari. Paham tak berarti? Oke. Selanjutnya ya paham Bu Arif. Nanti akan memutarkan satu video lagi. Nusa dan Rara, apa Nusa dan Rara? Satu video lagi tapi kalian harus sambil mengerjakan ini. Oke, boleh akan buat berkelompok ya, berhitung 1 sampai 7 ya. 1, 2, nomor 1 berkumpul dengan nomor 1, nomor 2 berhenti. Dikerjakan adalah
Perhatikan ya. Sini sini. Ayo masuk. Sini nak. Kamu berdiri. Kamu konsentrasi ya. Oke. Berdiri nak berdiri. Ya perhatikan dulu ya. Langkah pertama yang ini. Bisa sampai bergerak oke. Ya nomor 1. Nah, dengarkan apa judul cerita tersebut? Jawaban keempat, mari berjualan. Benar? Benar ya? Belajar berjualan, benar? Benar? Semua benar? Kalau benar, dikasih tanda begini. Bisa? Nggak bisa? Bisa. Nggak bisa? Lanjut nomor 2. Enggak. Siapa yang beriman? Jawaban keempat. Musa. Salah. Siapa lagi? Abdul. Anissa. Betul? Betul? Betul. Ulang. Satu lagi. Gimana membaca cerita tersebut? Di pinggir jalan atau di pasar, benar? Di bazar, boleh, benar? Boleh? Benar? Kalau Bapak benar tadi? Boleh? Benar ya? Sampai kemudian buat Bapak. Silakan.